Samsung Galaxy S21 FE terlihat sangat menarik karena dengan harga di bawah 10 juta, dia memakai chipset yang sama dengan S21 non-FE yang harganya belasan juta. Sebelum saya publish video reviewnya, saya coba tes performa gaming HP ini dulu. Karena saya cukup penasaran nih, umur Exynos 2100 udah mau setahun. Apakah banyak game yang sudah optimal? Dan sekalian cobain beberapa game baru. Pertama saya coba Asphalt 9. Di option ada pilihan untuk nyalain mode 60 fps-nya. Terus saya pilih settingan grafis di high quality. Terus saya langsung coba main. Bisa kalian lihat sendiri, grafis game ini ditampilkan dengan sangat bagus. Lalu terasa smooth juga karena bisa dapat high frame rate 60 fps dan terasa sangat stabil. Bisa dilihat dari fps meternya. Sebagai informasi, ini saya main mode online-nya. Overall, Asphalt 9 ini berjalan dengan sangat bagus di S21 FE ini. Dan dia sudah dioptimalisasi. Karena waktu saya main di S21 tahun lalu, baru bisa dapat 30 fps saja. Setelah itu saya main game baru, yaitu Rocket League versi mobile. Di sini saya pilih grafis yang paling tinggi dan mentokin FPS ke 60. Pas main, nggak usah ditanya, performanya sangat bagus dan smooth juga. Bisa dapat 60 fps dan terasa sangat stabil juga. Tapi gak heran juga karena grafis game ini nggak terlalu intensif ya. Next, saya langsung coba salah satu game terberat yaitu Genshin Impact. Tentu pilihan grafisnya saya pilih yang tertinggi dulu dan nyalain 60 fps-nya. Pas main di settingan ini, bisa dilihat dia masih bisa dapat frame rate kurang lebih 55 fps. Dapat angka segini untuk game seberat Genshin Impact sih udah baik ya. Walau memang di scene-nya agak ramai, dia bisa turun ke kisaran 48 fps. Ya, masih oke lah. Habis itu saya coba ganti ke grafis medium. Ini sedikit lebih smooth dibanding settingan tertinggi tadi. Tapi ya perbedaannya tipis doang dan masih suka nemuin frame drop di scene yang agak ramai. Pas saya ganti ke grafis slow juga kurang lebih sama. Malah kayaknya di scene yang ramai, frame rate yang didapat lebih rendah dibanding grafis yang lebih tinggi tadi. Tapi overall Genshin masih oke lah dimainin di HP ini. Lanjut, saya main game Call of Duty Mobile. Untuk settingan grafis bisa rata kanan, tapi belum ada pilihan 90 fps seperti di beberapa chipset flagship Snapdragon. Langsung aja saya main mode multiplayer di settingan tertingginya dulu. Pas main, terasa game ini bisa dapat high frame rate, tapi memang stabilnya ada di kisaran 50-55 fps. Dia cukup fluktuatif, kadang bisa sentuh angka 58-60 fps, tapi nggak jarang juga turun di bawah 50 fps. Kalau untuk kelas flagship ya lumayan lah, tapi rasanya kalah stabil dibandingkan Snapdragon 865 ya. Terus grafisnya saya coba turunin satu level ke grafis high. Nah, di grafis ini baru deh HP ini bisa kasih performa yang stabil di kisaran 60 fps. Sebagai informasi, HP ini punya spesifikasi layar yang sama persis dengan S21. Layarnya juga responsif dan yang saya suka, layarnya itu nggak keset. Habis itu saya coba main di mode Battle Royale-nya. Saya set grafis ke yang paling tinggi. Biasa mode Battle Royale itu memang terasa lebih berat dibandingkan mode multiplayer-nya. Nah, di sini juga begitu. Pas saya perhatikan FPS meternya, memang dia bisa sentuh angka 60 fps. Tapi sewaktu di scene yang cukup ramai dan ketemu beberapa musuh, dia bisa drop ke kisaran 45 fps. Sayang pas tes gaming S21 kemarin, HP-nya belum bisa install FPS meter bawaan Samsung ya. Jadi nggak ketahuan angkanya. Kalau lihat lagi di sini sih, sepertinya untuk game Call of Duty Mobile masih lebih optimal performanya di chipset Snapdragon 865.
Lanjut, saya main game PUBG Mobile. Untuk settingan grafis masih belum ada perubahan dari tahun lalu. Settingan frame rate ekstrim baru bisa dinyalain di grafis smooth aja. Sisanya mentok di ultra. Oke, saya main di settingan smooth ekstrim. Bisa dilihat kalau performanya di settingan grafis ini sangat baik. Bisa dapat high frame rate 60 fps dan sangat stabil. Kalau ada drop, paling turun 1-2 fps doang, dan itu masih sangat wajar. Saya sih yakin banget, chipset ini masih bisa handle frame rate ekstrim di settingan yang lebih tinggi. Dan mungkin settingan smooth 90 fps juga masih sanggup. Tapi ya oke lah, saya gak ada keluhan juga karena sebagian besar gamers mainnya di settingan smooth ekstrim ya. Next, saya main game PUBG yang lebih baru, yaitu New State. Nah, di sini beda. Settingan grafis yang tinggi udah dibuka sama Krafton. Tapi gimana performanya? Kita coba di settingan rata kanan. Pas awal-awal main sih bisa dapetin frame rate kisaran 60 fps. Tapi pas di pertengahan game, dia ternyata bisa turun ke 50, 40-an, dan bahkan 30-an fps. Di tengah game, pas saya turunin grafisnya ke medium ekstrim, ternyata nggak beda jauh frame rate-nya dengan settingan ultra tadi. Terus pas saya turunin ke light extreme jadi agak mendingan, lebih smooth sedikit. PUBG New State ini pas saya coba di berbagai HP kemarin, sebetulnya dia bisa kasih performa yang lebih optimal padahal grafisnya lebih berat dan keren ya. Tapi mungkin di HP ini belum terlalu optimal walau grafis tingginya udah dibuka. Performa New State ini malah lebih bagus di Galaxy A52s 5G yang memakai chipset Snapdragon 778G ya. Di settingan rata kanan bisa dapat performa yang lebih smooth dari HP ini. Lanjut, saya main game MOBA. Pertama main Wild Rift dulu. Settingan grafis bisa set ke super high dan frame rate bisa set ke 60 fps di grafis manapun. Di atas itu belum dibuka. Performanya masih sama seperti pas saya coba di S21 ya. Game ini bisa berjalan dengan sangat baik dan smooth juga. Bisa dapat 60 fps dan sangat stabil. Di scene yang sangat ramai juga masih terjaga fps-nya. Terakhir, saya coba game Pokemon Unite. Game ini juga bisa berjalan dengan sangat bagus dan smooth. Bisa dapat high frame rate di 60 fps dan sangat stabil juga. Memang setahu saya game MOBA rata-rata sudah optimal di chipset Exynos. Jadi bisa berjalan dengan sangat baik. Sama seperti di chipset MediaTek. Mungkin karena sama-sama memakai GPU ARM Mali juga. Sebagai informasi, saya main game terus-terusan sekitar 3 jam. Baterainya berkurang 59%. Oke, itu dia video tes gaming dari S21 FE kali ini.
Secara keseluruhan, performanya oke lah untuk HP 8-9 jutaan. Walaupun memang masih ada beberapa game shooter dan Battle Royale yang terlihat belum optimal. Malah lebih optimal di Snapdragon 865 atau 778G. Tapi saya rasa Samsung nggak terlalu mengincar pasar gaming sih untuk beberapa lini HP mereka. Jadi kita harus lihat juga sektor lainnya. Nah, gimana penilaian saya mengenai HP ini di sektor lainnya? Saya akan publish video review lengkapnya di tanggal 30 ya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak lupa nonton video reviewnya nanti. Oke, sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya.